Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah K3 kelas E. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal penelitian kami yang berjudul Implementasi Alat Pelindung Diri pada PT PSMM Mahasiswa Teknik Industri menggunakan metode Job Safety Analysis. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Sebelum memaparkan terkait jurnal kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Firdiana. Saya Muhammad Kurestio. Dan saya Nadia Piliani. Pada presentasi kali ini terdapat 5 bagian yang terdiri atas yang pertama pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Dan untuk pendahuluan diawali dengan keutamaan penggunaan APD. Seperti yang kita ketahui yaitu mengenai pengertian APD atau alat pelindung diri menurut Occupational Safety and Health Administration adalah alat yang berfungsi untuk mencegah pekerja dari luka yang disebabkan oleh bahaya di tempat kerja. Dan APD ini dapat melindungi pekerja dari bahaya kontak zat kimia, radiasi, hingga bahaya mekanis. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, termasuk pada praktikum kali ini, yaitu praktikum PT PSMM atau praktikum terintegrasi perancangan sistem manusia mesin, operator selaku mahasiswa teknik industri sekaligus asisten laboratorium merupakan objek penelitian dari jurnal kami, di mana untuk operator ini akan melakukan proses pembuatan vandal, di mana dalam proses pembuatan vandal ini terdiri atas 6 workstation, yaitu pembuatan pola dan pemotongan pad, kemudian workstation pemotongan, workstation drilling, workstation shavering, workstation polishing, dan terakhir yaitu workstation assembly, di mana dari 6 workstation tersebut tentunya terdapat berbagai risiko dari permesinan yang sedang dilakukan operator, sehingga perlu dilakukan identifikasi risiko dengan metode yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya untuk metodologi dari penelitian ini kami menggunakan deskriptif kualitatif yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh operator PT PSMM. Dalam metode deskriptif kualitatif di sini, analisis data yang diperoleh berupa gambar dan perilaku yang dituangkan dengan memberikan pemaparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah asisten laboratorium terkait selaku operator mesin pada PT PSMM. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati perilaku serta kerja operator pada video praktikum yang diberikan kepada praktikan. Nah, setelah data itu terkumpul, dilakukan analisis data mulai dari penyajian data, identifikasi dengan metode Job Safety Analysis yang telah disebutkan sebelumnya hingga penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka di sini terdiri dari teoritis dan empiris. Untuk teoritis sendiri membahas terkait alat pelindung diri. Nah, menurut Dr. Anda Sri Rizki MSI menyebutkan alat pelindung diri ialah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Nah, alat pelindung diri ini merupakan perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai atau dipegang oleh seseorang di tempat kerja dan dapat melindunginya dari salah satu atau lebih resiko terhadap keselamatan dan kesehatannya. Nah, termasuk dalam hal ini pakaian yang dikenakan untuk melindungi diri dari cuaca bila diperlukan, helm, sarung tangan, pelindung mata, sepatu, dan sebagainya. Perlengkapan seperti baju kerja biasa ataupun seragam yang tidak secara spesifik mampu melindungi diri dari resiko keselamatan dan kesehatan kerja tidak dikategorikan sebagai APD. Nah, selanjutnya untuk tinjauan empiris itu terdiri dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu dalam penelitian ini ada 2.
Yang pertama itu yang telah dilakukan oleh Irmayani 2016 yang berjudul Metode Job Safety Analysis dalam Pengendalian Resiko Kerja di PT Jakarta Tama Cabang Medan, serta penelitian lain yang dilakukan oleh Solihin yang berjudul Penerapan Personal Detective Equipment atau alat pelindung diri pada laboratorium pengawasan. Selanjutnya adalah hasil dan penelitian. Yang pertama ada hasil dari penelitian, identifikasi dan analisis bahaya pada workstation pembuatan pola dan pemotongan pet. Pada analisis JSA ini ditemukan potensi bahaya yaitu tangan tergores oleh alat pemotong. Maka dari itu pengendalian bahaya yang kita lakukan adalah menggunakan sarung tangan atau safety gloves untuk mencegah adanya penggoresan dari tangan operator itu sendiri. Kemudian untuk hasil penelitian yang kedua dari workstation pemotongan, itu dianalisis terdapat beberapa potensi bahaya seperti tangan yang tergores mesin potong, jari tangan terkena mata gergaji, lalu adanya serpian-serpian dari material benda kerja. Maka dari itu dilakukan pengendalian bahaya menggunakan safety gloves, goggles, atau face shield untuk melindungi wajah, tangan, dan juga mata dari operator itu sendiri. Lalu pada workstation ketiga yaitu workstation drilling, terdapat beberapa potensi bahaya seperti tangan terkilir, tangan tergores, lalu terkena serpian material benda kerja, dan serpian sisa-sisa proses drilling. Maka dari itu, pengendalian bahaya yang dilakukan adalah menggunakan safety gloves, goggles, dan face shield untuk melindungi operator dari bahaya-bahaya yang sudah disebutkan tadi. Lalu pada hasil penelitian keempat, pada workstation chamfering, terdapat beberapa potensi bahaya seperti tangan tergores mesin, lalu ada serpian-serpian dari benda kerja, lalu ada debu-debu dari benda kerja. Maka dari itu digunakan pengendalian bahaya berupa safety gloves, face shield, lalu ada masker untuk melindungi daerah wajah operator itu sendiri dari debu-debu yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ataupun gangguan penglihatan. Dan juga safety gloves tadi digunakan untuk melindungi tangan dan badan operator itu sendiri dari serpian-serpian yang ada. Kemudian pada workstation polishing ditemukan beberapa potensi bahaya berupa kulit jari tangan bisa mengalami iritasi akibat terlalu sering memegang pasta polishingnya. Dari situ kita melakukan pengendalian bahaya berupa menggunakan spatula karet untuk mengoleskan pasta polishingnya sehingga tidak bersentuhan langsung dengan jari dari operator itu sendiri. Lalu kemudian ada potensi bahaya berupa jari tangan tergores ataupun debu-debu dari serpihan yang seperti workstation sebelumnya. Maka dari itu digunakan safety gloves, face shield, atau goggles untuk melindungi daerah tubuh dari operator itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada hasil penelitian dan identifikasi analisis bahaya pada workstation assembly. Di sini didapatkan potensi bahaya yaitu kulit pada jari-jari tangan yang terkena lem akrilik. Maka dari itu bisa dilakukan pengendalian bahaya berupa penggunaan sarung tangan karet agar tidak terkena langsung dengan tubuh dari operator itu sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, jadi dari hasil pembahasan tadi, yaitu dengan menggunakan formulir Job Safety Analysis, maka didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut. Di mana yang pertama, operator dapat menggunakan APD atau alat pelindung diri sebelum memasuki lingkungan kerja. Di mana untuk lingkungan kerja, pada jurnal penelitian kami pada kesempatan kali ini adalah dari Laboratorium Sistem Manufaktur, Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kemudian untuk Job Safety Analysis atau JSA juga dapat memetakan potensi bahaya dan pengendalian bahaya pada kegiatan pembuatan pandal pada PT PSMM, di mana tentunya terdapat beberapa pengerjaan permesinan seperti dengan mesin meter saw, mesin drill press, mesin electric trimmer, dan juga mesin bench grinder, di mana mesin-mesin tersebut tentunya dapat membahayakan operator ketika tidak digunakan dengan hati-hati. Oleh karena itu, pada workstation pembuatan pola dan pemotongan pad, pemotongan, kemudian drilling, chamfering, polishing, dan assembly, operator dapat menggunakan masker, safety gloves, di mana safety gloves-nya juga terbagi atas dua jenis, yaitu safety gloves yang terbuat dari kain yang dapat melindungi dari bahaya permesinan, dan juga safety gloves yang terbuat dari karet ketika menggunakan kontak dengan lem, dan juga goggles untuk melindungi mata dari serpihan dan debu-debu. Mungkin bisa di next.
Dan untuk saran, yaitu dari hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan praktikum, terutama praktikum PT PSMM di periode selanjutnya. Mengingat penggunaan APD itu merupakan hal yang wajib dan juga merupakan bentuk dari penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di area workstation. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun jurnal kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami dari kelompok 2 mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 atau K3 kelas E izin mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama pemaparan presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Baik, untuk Kevin, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Nadia untuk atas waktunya. Di sini saya izin bertanya, pertanyaannya, apakah menurut kalian metode JSA merupakan metode yang efektif dalam menganalisis risiko? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Kevin, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa lanjut untuk pertanyaan kedua dari Rajab. Rajab izin bertanya, menurut kalian apa saran perbaikan yang ditemukan setelah dilakukan identifikasi dengan metode JSI? Baik, Rajab, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mungkin untuk pertanyaan dari Kevin mengenai apakah metode JSA telah efektif akan dijawab oleh teman kami, yaitu Gurastio. Mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan dari pertanyaan pertama, itu menurut kalian metode JSA itu metode yang efektif dalam menganalisis risiko, itu kenapa? Jadi kalau dari kami, kenapa JSA itu salah satu metode yang efektif, karena JSA sendiri itu tujuannya untuk kita diharapkan mengenali bahaya di sekitar tempat kerja sendiri, dan sebelum terjadi kecelakaan. Bahkan dengan metode JSA itu bisa dijelaskan lebih lanjut seperti penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan. Sehingga JSA bisa di yang paling efektif. Apa sudah cukup dari Kevin? Cukup. Terima kasih Tio atas jawabannya. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Rajab, dari penelitian dalam jurnal kelompok kami, apa saran perbaikan yang kami temukan, yaitu pada workstation kelima, yaitu workstation polishing, dan workstation keenam, yaitu workstation assembly, di mana di dua workstation tersebut terdapat kontak jari tangan operator dengan lem akrilik dan pasta polishing, di mana tentunya untuk beberapa sifat kimia dari bahan-bahan tersebut itu dapat bersifat abrasif, sehingga disarankan bagi operator untuk menggunakan sarung tangan karet atau menggunakan aplikator antara benda kerja berupa akrilik dengan bahannya yaitu pasta polishing dan lem, yaitu dengan spatula karet. Mungkin untuk Rajab, jawabannya apa sudah cukup membantu? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Rajab. Kemudian apa ada pertanyaan lagi? Baik, karena kami rasa pertanyaannya sudah cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.